Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Auliasati dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2022 dari kelas Pendidikan Fisika B. Saya akan memaparkan materi mengenai penelitian kualitatif pendidikan sains di sekolah. Materi ini saya ambil dari buku Hans yang berjudul Physics Education. Nah, tahapan penelitian itu ada 5, yaitu yang pertama, rumusan masalah dan juga landasan teori. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, interpretasi hasil. Dan yang kelima, kesimpulan. Rumusan masalah dan landasan teori menjadi tahapan pertama untuk melakukan penelitian. Nah, menentukan kesenjangan atau perbedaan antara peneliti mengenai apa yang kita teliti. Dalam melakukan penelitian, hendaknya memerlukan keterlibatan studi yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, itu merupakan maksud dari landasan teori. Penelitian tidak hanya menemukan sesuatu, tetapi juga mengembangkan atau menjawab pertanyaan yang belum terjawab pada penelitian sebelumnya. Tahapan dalam menentukan rumusan masalah yaitu kita harus menentukan objek penelitian terlebih dahulu. Kita harus melakukan klasifikasi, landasan metodologis, dan juga landasan epistemologis. Nah, jenis pembelajaran sains itu ada dua, yaitu metodologi dengan memberikan edukasi, induksi, atau dengan cara pendekatan. Yang kedua ada epistemologi, yaitu rasionalisme, empirisme, konstruktivisme, dan juga strukturalisme. Lalu tahapan kedua adalah melakukan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data. Nah, sarana pengumpulan data pada gambarkan kumpulan data yang terkait dengan penelitian. Nah, ini menurut Gross dan Doring pada tahun 2016. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan strategi yang akan digunakan saat pengumpulan data, seperti penelitian sampel atau target yang akan kita teliti. Nah, tahapan pengumpulan data itu biasanya data yang dikumpulkan untuk penelitian kualitatif juga dilengkapi dengan informasi konseptual yang harus didefinisikan dalam jangkauannya dan dieksplorasi. Sarana pengumpulan data pada prinsipnya terdiri dari semua langkah-langkah pengumpulan data, tetapi juga menggambarkan kumpulan data yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Nah, dalam melakukan pengumpulan data, menentukan sampel juga menjadi salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pengumpulan data. Nah, sampel harus relevan dengan penelitian. Misalnya kita meneliti pendidikan sains di sekolah SMA, pasti di sekolah gitu, penelitian pembelajaran pasti di sekolah kan, nggak mungkin di luar sekolah gitu. Jadi harus relevan dengan penelitian kita. Karena sampel yang akan kita amati akan berdampak dari hasil penelitian. Harus memperhatikan tempat, kondisi, dan juga situasi sampel. Nah, strategi dalam penelitian itu menggambarkan langkah demi langkah sampel dengan teoritis menurut Glaser dan Strauss pada tahun 2017. Pendekatan ini menjelaskan langkah demi langkah urutan kesimpulan selaras dengan teori yang dikembangkan secara paralel termasuk metodenya. Nah, strategi dalam pengumpulan data itu ada 3, yaitu wawancara dan kuesioner, observasi, maupun yang satu lagi non-reaktif. Nah, yang pertama ada wawancara dan juga kuesioner. Dalam metode ini, pewawancara bertindak sebagai instrumen pengumpulan data dan memasukkannya ke dalam analisis, di mana pikiran, emosi, dan reaksi mereka sendiri selama wawancara. Lalu yang kedua ada observasi. Aspek-aspek berikut ini harus dipenuhi, harus diketahui ketika melakukan observasi, yaitu yang pertama ada perbedaan antara berbagai teknik observasi, keuntungan dan kerugian dari berbagai metode observasi. Lalu yang ketiga ada sesuai kebutuhan. Jadi observasi harus sesuai dengan kebutuhan. Pengetahuan tentang konservasi transkripsi menurut Flick pada tahun 2016. Lalu strategi pengumpulan data yang ketiga yaitu ada non-reaktif. Dasar utama dari metode pengumpulan data non-reaktif adalah dokumen yang dibuat untuk tujuan penelitian, misalnya jurnal. Nah, jadi dalam pengumpulan strategi pengumpulan data non-reaktif ini menggunakan metode pengumpulan data dari dokumen-dokumen seperti jurnal, artikel yang sudah pernah dibuat atau yang sudah pernah diteliti oleh
peneliti-peneliti sebelumnya, tapi tetap harus relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan gitu. Lalu selanjutnya analisis data. Nah, setelah melakukan semua tahapan mulai dari rumusan masalah dan pengumpulan data, maka data harus dianalisis apakah cocok dengan landasan teori yang menjadi acuan atau menyimpang dari teori. Nah, terdapat teknik dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu ada analisis data menurut dia pada tahun 2006. Kemampuan peneliti untuk meringkas data yang dikumpulkan secara akurat. Yang pertama, mohon maaf, maksudnya 3 tahapan dalam menganalisis data menurut Creswell pada tahun 2009, yaitu yang pertama ada mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Yang kedua, membaca keseluruhan data dengan merefleksikan makna secara keseluruhan dan memberikan catatan pinggir tentang gagasan umum yang diperoleh. Yang ketiga, menganalisis data lebih detail dengan mengcoding data. Nah, di sini ada melakukan memvalidasi keakuratan dalam menganalisis data dengan mempersiapkan data mentah, lalu mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, mengcoding data, dan menentukan tema dan juga mendeskripsikan data. Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil. Hasil harus didasarkan pada pertimbangan teori ilmu pengetahuan yang diinformasikan dari analisis data. Nah, interpretasi hasil sangat penting bahwa membangun interpretasi hasil berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis secara transparan. Nah, dalam melakukan interpretasi hasil harus dilakukan validitas dulu supaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan penentuan prosedur-prosedur tertentu. Nah, prosedur yang sering diterapkan dalam penelitian kualitatif itu ada triangulasi, member checking, membuat deskripsi padat, mengklasifikasi bias, menyajikan informasi yang berbeda atau negatif, melakukan tanya jawab dengan rekan, mengajak seorang pihak ketiga. Jadi saat melakukan validasi kita harus melibatkan orang ketiga untuk ikut mengkoreksi hasil dari penelitian kita. Lalu yang kedua ada objektif. Objektivitas dapat dicapai melalui langkah-langkah yang sesuai dengan paradigma penelitian. Misalnya objektivitas emergens menurut Kaling pada tahun 1982. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan rumusan masalah, setelah melakukan pengumpulan data, analisis data, lalu mengimplementasi hasil, kita membuat sebuah kesimpulan dari penelitian kualitatif yang sudah kita lakukan. Nah, kesimpulan berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian. Apakah hasil penelitian kita sesuai dengan penelitian yang sudah kita lakukan? Nah, itu tadi tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian kualitatif di pendidikan sains, pembelajaran sains. Nah, saya harap apa yang sudah disampaikan barusan menjadi ilmu baru mungkin, dan juga saya mohon maaf kalau misalnya banyak kalimat-kalimat yang typo tadi di PowerPoint atau dalam pengucapan yang salah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.